Hai hai movie mania bosku, ketemu lagi dengan Mimin yang selalu menyajikan alur cerita film yang seru buat kita semua. Kali ini kita akan mereview sebuah film abang kita yaitu Jackie Chan, di mana diceritakan tentang persahabatan yang erat antara Jackie Chan dengan seekor kuda yang telah dia pelihara sejak kecil layaknya anaknya sendiri. Tapi kemudian di luar dugaan kuda tersebut malah diklaim sebuah perusahaan sebagai miliknya sehingga membuat Jackie Chan sangat sedih. Gimana keseruan dan kesedihan film ini? Langsung saja kita review filmnya bosku. Ride on 2023. Terlihat seorang pak tua yang sedang tertidur dan dibangunkan oleh seekor kuda peliharaannya yang dia namakan Chitu. Pak tua itu bernama Lo Shifu yang tak lain adalah abang kita yaitu Jackie Chan. Lo Shifu kemudian membawa Chitu pergi ke pasar untuk menjadikannya sebagai model membuat orang berfoto dengannya dengan membayarnya duit demi membayarkan hutangnya. Ketika di suatu pasar malam di daerah Bekasi, datanglah seorang cowok ganteng yang bernama Tami untuk menagih hutang. Karena tak ada duit untuk membayarnya, Tami pun mengusulkan agar Lo Shifu memberikan Chitu kudanya itu kepadanya. Tapi ditolak mentah oleh Lo Shifu karena Chitu sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Karena tak memberikan Chitu kepada mereka, maka terjadilah pertarungan di antara mereka yang seperti biasa, pertarungan dengan adegan lumayan lucu di dalamnya. Lo Shifu pun melarikan diri dengan Chitu dan Tami beserta anggotanya mengejarnya dengan motor listrik di belakangnya. Hingga berada di sebuah celah karena badan Chitu yang besar tak bisa lewat, maka Lo Shifu pun mendorong Chitu hingga dirinya mendapatkan hadiah kentut dari Chitu. Setelah itu Chitu pun berpura-pura jadi patung kuda, sedangkan Lo Shifu bersembunyi di tumpukan patung yang ada di sana hingga Tami tak menemukannya dan mereka berhasil kabur dari kejaran Tami. Keesokan harinya Lo Shifu didatangi oleh dua orang asing yang mengatakan jika 3 tahun yang lalu Lo Shifu mendapatkan Chitu dari Mr. Wang, bos salah satu perusahaan peliharaan kuda, dan sekarang perusahaan itu bangkrut dan berhutang banyak dengan perusahaan Ting Yuan. Setelah melalui proses pengadilan memutuskan perusahaan Ting Yuan berhak untuk menyita semua aset dan barang Mr. Wang termasuk Chitu, kuda yang telah diberikan kepada Lo Shifu itu. Kedua orang itu lantas memberikan secari kertas kepada Lo Shifu dan menyuruhnya membaca. Tapi orang itu malah diusir oleh Lo Shifu dan pergi meninggalkannya. Setelah membaca kertas itu, tampak Lo Shifu sedikit gelisah karena takut kehilangan Chitu, kuda kesayangannya itu. Temannya yang bernama Xiao Mao menyarankan agar Lo Shifu mencari pengacara untuk membantu kasusnya itu. Tapi Lo Shifu mengatakan mana mungkin dia menyewa pengacara, sedangkan dirinya masih banyak utang yang belum lunas, Pak. Seandainya beliau tahu Bang Hotman, perkara ini pasti menjadi mudah. Tapi kemudian Lo Shifu teringat akan putrinya yang bernama Xiao Pao yang adalah sedang sekolah hukum yang telah lama tak tinggal bersamanya. Lo Shifu pun pergi bertemu dengan Xiao Pao dan meminta bantuan kepadanya. Tapi Xiao Pao tampak enggan membantu ayahnya itu karena dia telah masih kuliah dan meminta agar Lo Shifu jangan pernah datang lagi mencarinya, bosku. Karena tak dapat bantuan, Lo Shifu pun pulang ke rumahnya dan tiba-tiba ada teman lamanya datang menghampirinya yang bekerja di perusahaan pemeran pengganti. Dan maksud kedatangannya adalah untuk mengajak Lo Shifu dan kudanya untuk memerankan peran di sebuah film. Lo Shifu pun dengan semangat menerima tawaran tersebut. Setelah tak membantu ayahnya, Xiao Pao teringat kembali dan menangis akan pesan ibunya sebelum meninggal, di mana jika ayahnya datang mencarinya maka jangan pernah mengusirnya. Dan keesokan harinya, Xiao Pao pun mencari Lo Shifu yang sedang melatih kudanya itu. Ketika memasuki rumah, dia melihat masih banyak foto waktu kecilnya tergantung di sana. Di sana Xiao Pao mengatakan kepada Lo Shifu jika dia membutuhkan pengacara, maka dia bisa meminta pacarnya yang bernama Nai Hua untuk membantunya. Nai Hua pun datang menemui Lo Shifu dan teringat grogi ketemu dengan calon mertuanya itu. Lo Shifu pun bertanya apakah Nai Hua bisa berkelahi. Nai Hua lantas mengatakan tidak baik berkelahi karena makalah masuk ICU, menang masuk penjara. Lo Shifu pun mengatakan jika dia tak bisa berkelahi, lantas bagaimana melindungi Xiao Pao. Di sana Lo Shifu lantas menceritakan letak permasalahan yang dihadapinya, di mana 3 tahun yang lalu dia mengadopsi seekor kuda dari perusahaan dan sekarang perusahaan itu telah bangkrut.
Semua aset dari perusahaan itu telah disita termasuk kuda yang telah dia rawat dari kecil itu. Naihua lantas mengatakan jika dilihat dari segi hukum maka Luo Shifu akan kalah. Tapi dia akan tetap berusaha untuk membantunya. Di sana terlihat Luo Shifu dan Naihua semakin dekat. Tibalah hari di mana Luo Shifu dan Citu akan memerankan sebuah peran di sebuah film. Tampak Xiaopao juga hadir melihat pertunjukan ayahnya itu. Sialnya ketika adegan dimulai, tampak Citu sangat ketakutan berhadapan dengan banyak orang di adegan tersebut. Sutradara pun kesal dan memarahi temannya Luo Shifu dan meminta agarnya selalu mengganti dengan kuda lain. Tampak Luo Shifu sangat sedih dengan laku Citu itu dan tampak mengusir Citu. Mungkin tak mau mengecewakan Luo Shifu, Citu tiba-tiba pergi dan mengusir kuda lain di sana seolah-olah dia akan melakukan adegan itu. Melihat itu, Xiaopao lantas memberikan topi ayahnya dan mengatakan bahwa Citu tidak akan mengecewakannya kali ini. Luo Shifu pun bangkit dan bersama dengan Citu berhasil melakukan semua adegan yang ada dengan mantap sehingga membuat sutradara pun terkagum dengan mereka dan semua orang memberikan tepuk tangan. Sejak saat itu hubungan Luo Shifu dengan Xiaopao pun semakin dekat dan banyak orang sangat terpukau oleh aksi adegan yang dilakukan oleh Luo Shifu bersama Citu sehingga mengundangnya untuk melakukan adegan film lainnya. Mengetahui itu, Xiaopao mengatakan jika dia akan mengurus semua urusan perjanjian kontrak kerja dengan produser yang ingin menggunakan jasanya sehingga tidak akan merugikan Luo Shifu. Luo Shifu pun banyak tawaran dan bermain film bersama dengan Citu. Sedangkan Xiaopao bertugas memastikan keamanan adegan mereka yang tidak standar keamanannya dan risiko tinggi, kontraknya akan ditolak oleh Xiaopao sendiri yang sekaligus menjadi asisten ayahnya. Luo Shifu kemudian diundang oleh seorang pengusaha bernama Haixin yang sangat menyukai kuda dan tertarik dengan Citu dan menawarkan $2 juta kepada Luo Shifu, tapi malah ditolak oleh Luo Shifu. Ketika pulang, Luo Shifu melihat ada 2 orang di rumahnya yang membawa surat klaim bahwa Citu adalah kuda perusahaan kliennya. Tapi Xiaopao yang berpengalaman di bidang hukum langsung bisa mengusir mereka pergi dan mengatakan pihaknya akan mengirimkan pengacara bahwa klaim mereka atas Citu adalah kesalahan besar. Besoknya, mereka pun mengajukan banding di pengadilan atas klaim Citu adalah kudanya mereka. Luo Shifu dan Citu pun melanjutkan adegan di film lain yang mengharuskan mereka untuk melompat, tapi ditolak oleh Xiaopao dan Luo Shifu karena jaraknya sangat sempit yang akan membahayakan Luo Shifu dan Citu ketika melompat. Mereka pun sempat bertengkar dan sutradara itu mengatakan jika Luo Shifu tidak melakukan adegan itu, maka dia harus mengganti rugi semua biaya yang telah dipersiapkan selama ini. Adegan itu tetap ditolak oleh Xiaopao. Tapi karena tak ada pilihan lain daripada harus membayar ganti rugi, Luo Shifu pun mau tak mau melakukan adegan itu walaupun sangat berbahaya bagi dirinya maupun Citu. Luo Shifu pun bersiap-siap melompat demi Xiaopao yang telah menandatangani kontrak itu dan dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya mereka berhasil mendarat dengan aman walaupun sedikit lagi mereka akan jatuh ke bawah. Mereka pun merayakan keberhasilan lompatan itu dengan makan bersama. Di sana Xiaopao menasihati ayahnya jangan terlalu melakukan adegan yang sangat berbahaya itu lagi. Tiba-tiba datang lagi Tami yang menagih hutang kepada Luo Shifu. Karena bertindak berlebihan, Tami pun ditendang oleh Citu hingga terjatuh dan terjadilah pertarungan di sana. Dan Luo Shifu pun berhasil melarikan diri dan menaiki Citu bersama Xiaopao. Tibalah saatnya di mana orang tua Naihua mengajak Luo Shifu untuk makan malam untuk membicarakan pernikahan Naihua dengan Xiaopao. Orang tuanya Naihua sangat kagum ketika mengetahui jika Luo Shifu adalah seorang pemeran film yang sangat terkenal dengan action berbahayanya. Di makan malam tersebut, Luo Shifu bertindak seperti dirinya yang biasa yang ternyata membuat Xiaopao sangat merasa malu atas tindakan ayahnya tersebut. Terbukti ketika pulang, Xiaopao langsung marah kepada Luo Shifu yang menurutnya sangat ceroboh dan tak sopan di hadapan orang tuanya Naihua. Xiaopao lalu pergi meninggalkan Luo Shifu pulang sendirian.
Sejak saat itu Lo Shifu merasa sedih dan ketika sedang melakukan adegan film, Lo Shifu karena kurang fokus akhirnya terjatuh dan untung berhasil diselamatkan oleh Chitu. Setelah itu, Lo Shifu dibawa ke rumah sakit dan Xiaopao pulang mencari KTP ayahnya dan di sana dia menemukan sebuah flash disk yang berisi rekaman kenangan Lo Shifu bersama dirinya ketika dia masih kecil yang membuatnya menangis setelah melihat video rekaman itu yang memperlihatkan betapa Lo Shifu sangat menyayanginya. Setelah itu, Xiaopao pergi ke rumah sakit dan meminta maaf kepada ayahnya dan mengatakan tak akan lagi mau kehilangan ayahnya itu lagi. Xiaopao kemudian menonton lagi bagaimana kerja keras ayahnya itu dalam melakukan berbagai adegan film hingga hampir kehilangan nyawanya itu sampai keluar air mata. Begitu pula dengan Lo Shifu yang juga keluar air mata melihat semua adegan yang pernah dia lakukan yang hampir merenggut nyawanya itu. Keesokan harinya datanglah seorang teman lamanya yang bernama Yuan Wei yang telah sukses menjadi bintang film terkenal karena berkat dari Lo Shifu yang membantu dan mengajaknya bermain film dulu. Ternyata maksud kedatangan Yuan Wei adalah ingin mengajak Lo Shifu kembali bermain film. Tapi Lo Shifu mengatakan jika dirinya sudah tua dan lagian putrinya tak akan mengizinkannya lagi untuk bermain film. Tapi dalam benak hati yang terdalamnya, Lo Shifu tak bisa menolaknya dan langsung melatih Chitu untuk melakukan adegan film lagi. Tapi naasnya itu diketahui oleh Xiaopao. Lo Shifu lalu mengatakan jika dia tidak bisa menolak tawaran dari teman lamanya itu. Karena tak mendengarnya, Xiaopao pun meninggalkan ayahnya itu lagi. Besoknya, Lo Shifu pun menuju ke tempat perekaman film. Di sana, Yuan Wei memberinya pakaian pelindung menggunakan efek visual. Tapi cara itu malah ditolak oleh Lo Shifu yang lebih menginginkan adegan sungguhan yang tanpa menggunakan banyak efek. Karena Lo Shifu yang bersikuku menggunakan caranya, akhirnya Yuan Wei hanya bisa menurutinya. Dan Lo Shifu pun langsung melakukan adegan lompat bersama dengan Chitu. Tapi dikarenakan Lo Shifu yang tak fokus dan terus memikirkan masa lalunya bersama Chitu, akhirnya Lo Shifu terjatuh ketika melakukan lompatan itu. Dikarenakan Lo Shifu yang mulai mengerti bahwa keluarga yang paling penting baginya, maka dia memutuskan untuk tidak melakukan adegan yang berbahaya itu lagi dan pulang bersama Chitu dan menemui Xiaopao dan berjanji tidak akan melakukan peran yang berbahaya itu lagi, bosku. Sialnya ketika menghadiri pengadilan, Lo Shifu bernama Xiaopao dan Naihua kalah dalam persidangan itu yang mengakibatkan Chitu terpaksa dikembalikan ke perusahaan asalnya. Dan karena bukti yang tak kuat, akhirnya Lo Shifu terpaksa dengan sangat berat hati melepaskan Chitu kembali ke perusahaan pemilik aslinya. Walaupun Xiaopao dan Naihua bersikeras untuk memenangkan persidangan itu. Mendekati waktu-waktu terakhir bersama Chitu, Lo Shifu tampak sangat sedih dan menangis karena sebentar lagi dia akan berpisah dengan Chitu itu layaknya anaknya sendiri yang telah dia rawat dari kecil. Dan hari pun tiba, mereka membawa Chitu diserahkan kepada bos He, kepala perusahaan kuda yang telah memenangkan persidangan itu. Lo Shifu tampak tak kuat untuk berpisah dengan Chitu, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan berat hati dan terpaksa, akhirnya Lo Shifu pun mendatangani penyerahan Chitu kepada perusahaan kuda itu. Tampak Chitu memberontak ketika akan ditinggalkan oleh Lo Shifu. Lo Shifu pun masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Tapi dari belakang Chitu terus mengejar mobilnya Lo Shifu hingga terjatuh di lumpur, lalu bangun dan terus mengejar Lo Shifu. Melihat itu Lo Shifu pun menyuruh berhenti lalu keluar dari mobilnya. Di luar dugaan, Lo Shifu dengan sangat sedih menyuruh Chitu untuk kembali dan jangan mengejarnya lagi dan mengatakan kalau sudah tak membutuhkannya lagi. Lo Shifu pun kembali masuk ke mobil dan menangis dengan sedih meninggalkan Chitu sendirian di sana. Tanpa Chitu, hari-hari Lo Shifu dilewati dengan sangat menyedihkan. Xiaopao kemudian menemui bos perusahaan kuda itu dan mengatakan kepadanya agar dia bersedia mengembalikan Chitu itu yang merupakan bagian dari hidup dari ayahnya. Setiap malam tampak Lo Shifu sangat merindukan Chitu.
Keesokan harinya di luar dugaan Citu kembali dan membangunkan Luo Shifu dari tidurnya. Melihat Citu di hadapannya, Luo Shifu tampak sangat senang sampai menangis karena bisa bertemu dengan Citu lagi. Tampak bos perusahaan kuda itu datang bersama dengan Xiao Pao dan Nai Hua juga. Bos itu mengatakan jika dia telah memutuskan akan mengembalikan Citu kepada Luo Shifu karena sejak berpisah dari Luo Shifu, Citu tak mau makan yang dia takutkan akan mati kelaparan nanti. Luo Shifu kemudian berterima kasih kepada Xiao Pao dan Nai Hua atas semua usaha yang telah mereka lakukan untuk mengembalikan Citu kepadanya. Dan tampak mereka sangat bahagia dengan kehadiran Citu di antara mereka dan film pun berakhir bosku Movie Mania. Sebuah film yang lumayan seru dan lucu tapi disertai dengan bumbu-bumbu yang membuat mata menjadi keluar air mata bosku. Film ini intinya didedikasikan untuk orang-orang yang telah bekerja keras di belakang layar di sebuah film di Cina selama ini yang tak terlihat oleh mata yang sangat berjasa terhadap film-film tersebut. Oke Movie Mania, sampai sini dulu review kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you.